Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan produk dan panduan pada mata kuliah penelitian pengembangan pendidikan matematika. Dosen pengampu Ibu Norma Indriani Maftahul Jannah MPD. Anggota kelompok 11 yaitu Sofyatul Azizah NIM T 2018-7004, Elo Rofiatul Fikriyah NIM T 2018-7010. Pada materi kali ini, kelompok 11 akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian produk, yang kedua, contoh produk, dan yang ketiga, contoh panduan menggunakan produk. Baiklah, di sini saya Sofyatul Azizah sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian produk. Apa sih produk itu? Nah, produk dalam bidang industri adalah the end result of the manufacturing process to be offered to the marketplace to satisfy a need or want. Jadi produk di sini merupakan hasil akhir dari proses produksi yang selanjutnya dijual ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan masyarakat. Oleh karena itu, maka setiap kita melakukan penelitian dan pengembangan harus ada produk yang dihasilkan dan panduan penggunaan untuk produk tersebut. Jadi, hasil akhir penelitian dan pengembangan di sini bukan hanya berupa laporan, tapi yang utama adalah produk yang dihasilkan. Baik, saya Ela Rofiatul Fikriyah NIM T 2018-7010. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh produk. Contoh produk berikut ini saya akan memberikan contoh produk hasil penelitian dan pengembangan yang merupakan disertasi Aris Budiono, mahasiswa program studi pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, di mana judul disertasinya adalah Model Uji Kompetensi dan Sertifikasi Keahlian Teknik Permesinan berbasis unit produk sekolah. Berikut merupakan sekilas gambaran mengenai produk contoh. Berikut merupakan sekilas gambaran mengenai contoh produk, di mana dalam pembuatan produk di sini juga terdapat halaman judul, spesifikasi model, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Kemudian di bab 1 terdapat pendahuluan, bab 2 terdapat landasan teori, di bab 3 terdapat model temuan, di bab 4 terdapat pengembangan, dan di bab 5 terdapat penutup. Bab 1 pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan terdapat latar belakang dan tujuan. Latar belakang di sini adalah dasar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait apa yang akan kita sampaikan. Misalnya dalam pembuatan produk model uji kompetensi dan sertifikasi keahlian siswa SMK kompetensi keahlian teknik pemersinan. Berikut merupakan contohnya. Di dalamnya kita bisa memberikan penjelasan terkait Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan tentang tujuan sekolah menengah kejuruan, terutama dalam menyiapkan peserta didik memasuki lapangan pekerjaan. Kemudian kita juga bisa menjelaskan tujuan-tujuannya itu apa saja. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan merupakan bagian yang berisi tentang tujuan adanya produk hasil penelitian dan pengembangan. Nah, kurang lebih contoh penulisan dari tujuan tersebut sebagai berikut, yaitu contohnya ya, pengembangan model uji kompetensi dan sertifikasi keahlian siswa SMK kompetensi keahlian teknik pemersinan bertujuan untuk yang pertama, menghasilkan model uji kompetensi dan sertifikasi keahlian siswa SMK kompetensi keahlian teknik pemersinan yang efektif dan efisien dan praktis. Yang kedua, mengetahui kelayakan model uji kompetensi dan sertifikasi keahlian siswa SMK kompetensi keahlian teknik pemersinan hasil pengembangan. Nah, berikut merupakan contoh dari tujuan pengembangan model uji kompetensi dan sertifikasi keahlian siswa. Bab 2 ada landasan teori, di mana di dalamnya terdapat kajian pustaka dan model konseptual. Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam langkah pada penelitian selanjutnya. Berikut merupakan contoh kajian pustaka pada penelitian pengembangan produk model uji kompetensi dan sertifikasi keahlian siswa SMK kompetensi keahlian teknik pemesinan. Contoh,
Di dalamnya kita bisa menjelaskan tentang konsep atau teori implementasi WBL, kemudian uji kompetensi dan sertifikasi keahlian menurut beberapa ahli. Kemudian untuk model konseptualnya itu pun sama, kita juga bisa menjelaskan tentang konsep-konsep dari para ahli tentang model konseptual. Yang terakhir adalah kerangka berpikir pengembangan model UKSK SMK siswa SMK. Di bab 3 ada model temuan. Langsung saja pada contoh model temuan pada penelitian dan pengembangan produk model uji kompetensi dan sertifikasi keahlian siswa SMK kompetensi keahlian teknik pemesinan. Di dalamnya kita bisa menjelaskan tentang agensi dan karakteristik UKSK. Kemudian kita bisa menjelaskan model eksistensinya. Kemudian yang terakhir kita menjelaskan analisis model eksistensinya. Selanjutnya bab 4 adalah model pengembangan. Model pengembangan merupakan langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu produk. Berikut merupakan contoh komponen uji kompetensi dan sertifikasi keahlian teknik pemesinan, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan yang terakhir adalah pelaporan. Yang pertama adalah perencanaan. Langsung saja pada contoh perencanaan uji kompetensi dan sertifikasi keahlian teknik pemesinan. Yang pertama ada komponen perencanaan. Perencanaan UKSK siswa SMK kompetensi keahlian teknik pemesinan berbasis UPS meliputi beberapa aspek, yaitu personil, pembiayaan, bahan, metode, pasar, peralatan, dan pelaporan. Kemudian ada yang kedua adalah prosedur perencanaan. Yang pertama dimulai dari pembentukan kepanitiaan, merencanakan pembayaran, menetapkan metode, menetapkan pasar, menyusun bahan UKSK, materi atau soal uji, pedoman penilaian, kriteria kelulusan, bahan uji, menentukan peralatan, dan yang terakhir merencanakan sistem pelaporannya. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Langsung saja pada contoh pengorganisasian uji kompetensi dan sertifikasi keahlian teknik pemesinan. Pengorganisasian merupakan mekanisme kerja antara penyelenggara UKSK di SMK dengan UPS dengan melibatkan berbagai pihak sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kepanitiaan. Pengorganisasian meliputi komponen kepanitiaan UKSK, asesor, rencana anggaran pelaksanaan UKSK, metode UKSK, materi atau soal uji, kriteria penilaian, standar kelulusan, standar sarana prasarana, persyaratan peserta, dan jadwal UKSK. Koordinasi juga dilakukan untuk mempersiapkan tempat, bahan, praktik, dan peralatan yang akan digunakan. Berikut merupakan salah satu contoh penjabaran tentang pengorganisasian dari uji kompetensi dan sertifikasi keahlian teknik pemesinan. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Langsung saja pada contoh penjabarannya ya, yaitu pelaksanakan merupakan tahapan implementasi dari seluruh rencana yang telah tersusun. Kegiatan yang ada pada tahapan ini adalah pelaksanaan uji kompetensi terhadap siswa dengan tersedianya tempat uji, soal uji, bahan praktik, peralatan, asesor yang menguji, durasi waktu yang disediakan, dan pedoman penilaian. Yang keempat adalah evaluasi. Langsung saja pada contoh penulisan evaluasi, di mana evaluasi ini yang dilaksanakan menyangkut dua aspek. Yang pertama, terhadap pencapaian kompetensi dengan menggunakan standar penilaian yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah evaluasi terhadap penyelenggaraan UKSK, mulai dari evaluasi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan uji seperti kecukupan bahan, waktu, dan asesor yang menguji. Yang terakhir adalah pelaporan. Berikut merupakan contoh pelaporan dari kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi. Pelaporan merupakan kegiatan akhir dari penyelenggaraan UKSK siswa SMK kompetensi teknik pemesinan berbasis UPS.
pelaporan menyangkut dua hal, yaitu pelaporan terhadap pencapaian kompetensi siswa dan UKSK yang berbentuk sertifikat keahlian sesuai dengan hasil evaluasi kompetensi berdasarkan standar kelulusan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pelaporan pelaksanaan UKSK yang merupakan umpan balik terhadap penyelenggaraan UKSK pada tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Di bab 5 terdapat penutup. Langsung saja contoh dari penutup kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi. Penutup di sini merupakan ringkasan model uji kompetensi dan sertifikasi keahlian siswa SMK kompetensi keahlian teknik pemesinan berbasis unit produksi sekolah. Sedang dikembangkan ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam melakukan UKSK siswa SMK untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan UKSK dan dalam rangka mendapatkan model UKSK siswa yang efektif, efisien, dan praktis. Perancangan model ini masih memerlukan validasi dan uji coba secara berkelanjutan. Kemudian, saran dan kritik konstruktif sangat diharapkan oleh penelitian sehingga model yang dihasilkan dapat mengukur kompetensi siswa sesuai standar yang ditetapkan oleh dunia kerja. Mungkin itu saja dari saya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku penelitian dan pengembangan karangan Sugiono halaman 518-563 tentang contoh produk. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang materi kita yang ketiga, yaitu contoh panduan menggunakan produk. Tujuan utama penelitian dan pengembangan adalah untuk menghasilkan produk yang teruji. Oleh karena itu, setelah produk dapat dihasilkan dan teruji efektivitas dan efisiensinya, maka perlu dilengkapi dengan panduan untuk menggunakan produk tersebut. Berikut ini diberikan contoh panduan dalam menggunakan produk yang berupa model uji kompetensi dan sertifikasi keahlian teknik pemesinan berbasis unit produk sekolah. Nah, untuk contohnya di sini dalam bentuk skripsi ya. Nah, di dalam skripsinya itu yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Latar belakang di sini merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Nah, pada contoh ini, pada skripsi ini, bagian latar belakang berisi tentang tujuan adanya sekolah menengah kejuruan terutama dan penjelasan seputar model-model existing dalam uji kompetensi dan sertifikasi keahlian atau UKSK siswa SMK kompetensi teknik pemesinan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tujuan. Pada bagian tujuan ini berisi penjelasan tentang tujuan adanya buku panduan. Contoh, buku panduan ini digunakan sebagai petunjuk operasional implementasi model UKSK yang telah ditemukan, yaitu model UKSK berbasis UPS. Nah, selanjutnya kita lanjut pada subbab kedua, yaitu uji kompetensi dan sertifikasi keahlian siswa SMK kompetensi keahlian teknik pemesinan berbasis unit produksi sekolah dalam kurung UKSK berbasis UPS. Nah, dalam subbab kedua ini membahas tentang yang pertama pengertian. Nah, dalam pengertian ini ada pengertian tentang uji kompetensi dan sertifikasi keahlian siswa SMK kompetensi keahlian teknik pemesinan berbasis unit produk sekolah atau UKSK berbasis UPS. UKSK berbasis UPS di sini merupakan model yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan kejuruan dan penilaian berbasis kompetensi dengan ketersediaan asesor, sarana, dan prasarana TUK. Pembiayaan terjangkau oleh siswa atau orang tua yang memungkinkan dilaksanakan oleh semua SMK maupun kolaborasi antara beberapa SMK. Yang kedua, dalam subbab kedua ini ada model UKSK berbasis UPS. Nah, model UKSK berbasis UPS di sini ada 5 ya. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat evaluasi, dan yang kelima pelaporan. Baiklah, di sini saya akan membahas tahapan pertama, yaitu tahapan perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini yang dilakukan adalah yang pertama membentuk panitia UKSK. Susunan panitia UKSK beserta deskripsi tugasnya seperti contoh pada tabel. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat di makalah ya. Nah, di sana ada contoh tabel jabatan penanggung jawab dalam kurung kepala SMK. Deskripsi tugasnya itu
bertanggung jawab atas terselenggaranya UKSK siswa SMK. Kemudian deskripsi tugas yang kedua yaitu mengkomunikasikan regulasi dan kebijakan yang diambil oleh SMK terkait dengan UKSK kepada pihak internal. Jabatan yang kedua di sini yaitu ketua atau waka bidang kurikulum, yang mana tugasnya yaitu yang pertama bertanggung jawab atas pelaksanaan UKSK di SMK berbasis UPS di SMK. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan UKSK mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan laporan. Nah, di sini saya hanya menuliskan 2 contoh dalam pembentukan panitia UKSK. Untuk contoh lebih lengkapnya terkait susunan panitia beserta deskripsi tugas UKSK di sini bisa kalian lihat di buku Sugiono. Nah, yang selanjutnya pada tahap perencanaan di sini yang dilakukan adalah menentukan asesor UKSK. Nah, dalam menentukan asesor UKSK ini nantinya berisi tentang kriteria asesor yang akan menguji. Contoh kriterianya di sini yaitu asesor terdiri atas gabungan asesor internal dan eksternal. Kemudian C, merencanakan pembiayaan UKSK. Komponen pembiayaan di sini meliputi yang pertama honorarium, panitia pelaksana dan asesor. Yang kedua, bahan habis pakai, yang ketiga peralatan, yang keempat perjalanan, yang kelima lain-lain. Dalam kurung penerbitan sertifikat, penggandaan dan pelaporan. Nah, selanjutnya D, menyusun standar kelulusan soal uji dan kriteria penilaian. Nah, dalam bagian D ini berisi tentang pengertian standar kelulusan, soal uji, dan pengertian kriteria penilaian. Mohon maaf, maksud saya di sini kriteria penilaian ya. Contoh, kriteria penilaian adalah kriteria yang ditetapkan untuk menentukan apakah siswa atau peserta UKSK dinyatakan kompeten atau tidak kompeten. Kemudian E, menetapkan standar tempat uji kompetensi atau TUK. Nah, dalam bagian E di sini berisi tentang syarat-syarat tempat penyelenggara UKSK di SMK, siapa yang melakukan penetapan kelayakan UKSK sebagai UTK, standar peralatan utama atau mesin yang harus dimiliki, standar peralatan pendukung atau tool yang harus dimiliki, standar persyaratan tempat atau ruang, serta persyaratan penguji atau asesor. Contoh, tempat penyelenggaraan UKSK di SMK harus memenuhi persyaratan berupa peralatan utama atau mesin, peralatan pendukung atau tool, tempat atau ruang, dan penguji asesor yang dimiliki. Kemudian pada tahap selanjutnya, pada tahap kedua yaitu pengorganisasian. Nah, pada tahap pengorganisasian di sini yang dilakukan yaitu yang pertama, regulasi dan kebijakan yang diambil oleh SMK terkait UKSK kepada pihak internal dan pihak eksternal. Yang kedua, penyusunan perangkat UKSK. Yang ketiga, persiapan tempat, peralatan, dalam kurung mesin dan tool, dan bahan uji yang digunakan. Yang keempat, asesor dan verifikasi TUK. Yang kelima, evaluasi pelaksanaan dan pelaporan. Kita lanjut pada tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan di sini yang dilakukan adalah yang pertama, melaksanakan UKSK sesuai dengan hasil perencanaan. Yang kedua, bagi siswa atau peserta yang dinyatakan tidak kompeten, maka dilakukan proses remedi. Dan yang ketiga, proses remedi di sini diawali dengan pemberian materi, penguatan dan latihan oleh guru produktif. Yang selanjutnya dilakukan uji ulang. Nah, selanjutnya pada tahap keempat yaitu tahap evaluasi yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan evaluasi terhadap pencapaian kompetensi dan menggunakan standar penilaian yang telah ditetapkan. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan UKSK mulai dari evaluasi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan uji seperti kecukupan bahan, waktu, dan asesor yang menguji. Nah, pada tahapan kelima di sini yaitu tahap pelaporan. Pada tahap pelaporan ini yang dilakukan adalah yang pertama, melaporkan pencapaian kompetensi siswa dan UKSK yang berbentuk sertifikat keahlian sesuai dengan hasil evaluasi kompetensi berdasarkan standar kelulusan yang telah ditetapkan dan diberikan kepada peserta uji atau siswa. Yang kedua, melaporkan pelaksanaan UKSK kepada pihak-pihak yang terkait, dalam kurung sekolah yang bersangkutan, UP, dan Dinas Pendidikan. Nah, selanjutnya bagian C, perangkat dan penggunaannya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di tabel ini ya. Di tabel di atas ini tersedia perangkat dan penggunaannya. Yang
Pertama, nama perangkat standar kelulusan kegunaan. Yang pertama, sebagai acuan standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa atau peserta UKSK, kompetensi keahlian teknik pemesinan. Yang kedua, standar kemampuan yang diujikan. Untuk nama perangkat yang kedua di sini yaitu instrumen verifikasi TUK. Kegunaannya yaitu untuk memverifikasi kelayakan SMK sebagai TUK. Nama perangkat yang ketiga yaitu kriteria penilaian. Kegunaan sebagai acuan dalam memberikan penilaian pada uji kompetensi. Perangkat yang keempat yaitu lembar penilaian. Kegunaannya sebagai lembar kerja bagi asesor dalam memberikan penilaian kepada peserta UKSK. Perangkat yang kelima yaitu materi atau soal uji. Kegunaannya pekerjaan yang harus dibuat oleh peserta UKSK yang diperoleh dari pekerjaan yang ada di UPS. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada subbab ketiga yaitu penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi. A. Verifikasi tempat penyelenggaraan UKSK. 1. Tempat penyelenggaraan ujian praktik kejuruan harus memenuhi syarat kelayakan. Untuk itu perlu dilakukan verifikasi kelayakan satuan pendidikan atau tempat penyelenggaraan UKSK. Yang kedua, verifikasi kelayakan satuan pendidikan atau tempat penyelenggaraan UKSK dilakukan oleh penyelenggara tingkat provinsi dengan menggunakan instrumen verifikasi yang telah disiapkan oleh penyelenggara tingkat pusat. Yang ketiga, penyelenggara tingkat provinsi membentuk tim verifikasi dengan melibatkan unsur dunia usaha atau dunia industri atau institusi mitra yang relevan. Yang keempat, apabila diperlukan, penyelenggara tingkat provinsi dapat mendelegasikan pelaksanaan verifikasi TUK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang kelima, penetapan kelayakan satuan pendidikan atau tempat penyelenggaraan UKSK serta SMK yang bergabung dilakukan oleh penyelenggara tingkat provinsi atau kabupaten atau kota apabila didelegasikan berdasarkan rekomendasi dari tim verifikasi. B. Penetapan asesor. Yang pertama, asesor terdiri atas gabungan asesor internal dan asesor eksternal. Yang kedua, asesor UKSK yang direkomendasikan oleh penyelenggara tingkat satuan pendidikan dan ditetapkan oleh penyelenggara tingkat kabupaten atau kota atau PTK. 3. Asesor internal berasal dari guru produktif dan UPS yang relevan dengan pengalaman mengajar minimal 5 tahun dan memiliki pengalaman kerja atau magang di dunia usaha atau industri. Yang keempat, asesor eksternal berasal dari dunia usaha atau industri atau asosiasi profesi atau institusi mitra yang memiliki latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi keahlian yang diujikan. Yang kelima, asesor memiliki sertifikat kompetensi atau surat keterangan kompetensi dari dunia usaha atau industri atau institusi mitra. C. Pelaksanaan UKSK. 1. UKSK dapat dilaksanakan di industri dan atau di PTSP SMK bersama UPS yang telah dinyatakan layak melaksanakan UKSK. Yang kedua, UKSK di sini dilaksanakan oleh PTSP SMK bekerja sama dengan institusi pasangan atau industri mitra. Yang ketiga, PTSP SMK bersama UPS menyiapkan bahan, peralatan, dan alat atau komponen penunjang UKSK. Yang keempat, PTSP SMK memberikan kesempatan kepada peserta uji untuk melakukan orientasi TUK, berlatih dan menggunakan peralatan sesuai dengan metode pelaksanaan UKSK yang akan ditempuh. D. Penilaian UKSK. Yang pertama, asesor melakukan penilaian dengan menggunakan format lembar penilaian yang telah disediakan. Yang kedua, asesor melakukan penilaian sesuai karakteristik kompetensi keahlian didasarkan atas unjuk kerja atau kinerja atau produk yang dihasilkan oleh peserta uji. Yang ketiga, asesor memberikan bobot dan skor untuk setiap komponen penilaian menggunakan format lembar penilaian. Yang keempat, asesor dapat menambahkan komponen penilaian melebihi yang telah ditetapkan. Yang kelima, asesor dapat menetapkan indikator yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Yang keenam, asesor dapat menyelesaikan remedi bagi peserta yang belum mencapai standar. Yang ketujuh, asesor menyerahkan nilai hasil UKSK kepada PTSP dan menjaga kerahasiaannya. Oke, kita lanjut pada subbab keempat, yaitu penerbitan sertifikasi kompetensi. Yang pertama, PTSP berkoordinasi dengan dunia usaha atau industri atau asosiasi
profesi atau institusi mitra yang terlibat dalam UKSK menyiapkan penerbitan sertifikat kompetensi. Yang kedua, format redaksi dan substansi yang tertuang dalam belangko sertifikat kompetensi dapat disesuaikan berdasarkan masukan dari industri mitra atau institusi mitra. Yang ketiga, sertifikat kompetensi ditandatangani oleh PTSP SMK dan asesor eksternal. Yang keempat, sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada peserta uji yang dinyatakan kompeten dalam UKSK. Yang kelima, sertifikat kompetensi dapat diterbitkan oleh dunia usaha atau industri atau asosiasi profesi atau institusi pasangan yang terlibat dalam UKSK. Baiklah, selanjutnya kita lanjut pada subbab kelima, yaitu pemantauan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi keahlian. 1. Penyelenggara tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota melaksanakan pemantauan UKSK siswa SMK. 2. Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan institusi terkait sesuai dengan kebutuhan. 3. Penyelenggara tingkat pusat melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan UKSK siswa SMK. Kita lanjut pada subbab yang keenam, yaitu biaya penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi keahlian. Untuk biaya penyelenggaraan UKSK di sini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Nah, jadi di sini kelompok kami hanya memberikan contoh singkat terkait contoh panduan menggunakan produk. Kami di sini hanya mengambil inti-intinya saja dari contoh yang telah tersedia di buku. Jika teman-teman ingin tahu lebih lengkap tentang contoh panduan menggunakan produk, silahkan kalian bisa melihat pada buku Sugiono terbitan 2016 yang berjudul Metode Penelitian Pengembangan halaman 565 sampai 613. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.